Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 28 Februari 2024 dengan judul Kepribadian Ilahi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang terus memuji, mengagungkan nama Tuhan oleh karena Engkaulah Allah yang patut disembah siang dan malam, Allah yang berada di takhta yang maha tinggi, Allah yang mengetahui setiap aspek kehidupan kami, Allah yang selalu memenuhi hidup kami, Allah yang selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk sejenak merenungkan bagaimana kebenaran firman Tuhan yang dapat merubah hidup kami, menuntun kehidupan kami, dan juga Tuhan memberikan kekuatan dan berkat rohani kepada masing-masing kami. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 53 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sehingga kita memandang Dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Hampir 2000 tahun yang lampau, terdengarlah suatu suara mengandung arti rahasia di sorga dari takhta Allah. Sungguh, aku datang. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sungguh, aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ibrani 10 ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Dalam kata-kata ini diumumkan pelaksanaan maksud yang telah dirahasiakan sejak zaman yang kekal. Kristus sudah hampir dan mengunjungi dunia kita ini dan menjelma menjadi manusia. Firman-Nya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sekiranya Ia datang dengan kemuliaan yang ada padanya bersama dengan Bapa sebelum dunia ada, maka kita tidak akan tahan melihat cahaya hadirat-Nya, supaya kita dapat melihatnya dan tidak menjadi binasa. Kehebatan kemuliaan-Nya diselubungi, keilahian-Nya diselubungi oleh kemanusiaan, kemuliaan yang tidak kelihatan dalam tubuh manusia yang kelihatan. Maksud besar ini telah dibayangkan selanjutnya dalam bayangan dan lambang. Belukar yang menyala-nyala, yang dalamnya Kristus menampakkan diri kepada Musa, menyatakan Allah. Lambang yang digunakan untuk membayangkan kepribadian ilahi itu adalah sebuah belukar yang sederhana, yang nampaknya tiada mengandung penarikan. Belukar itu menjadi lambang ilahi. Allah yang maha murah itu menyelubungi kemuliaan-Nya dalam sebuah lambang yang paling sederhana, supaya Musa dapat melihatnya dan tetap hidup. Demikianlah dalam tiang awan pada siang hari dan dalam tiang api pada malam hari. Allah mengadakan hubungan dengan Israel, menyatakan kehendak-Nya kepada manusia, serta mengaruniakan rahmat-Nya kepada mereka. Kemuliaan Allah dikurangi, serta kebesaran-Nya diselubungi, supaya mata manusia yang lemah itu dapat melihat-Nya. Demikianlah Kristus harus datang dalam tubuh seperti tubuh kita yang hina ini. Filipi 3 ayat yang ke-21. Menjadi sama dengan manusia,
Di mata dunia ia tidak mempunyai kecantikan sehingga mereka harus menyukai dia. Namun ialah Allah yang telah menjelma terang sorga dan bumi. Kemuliaannya diselubungi, kebesaran serta kekuasaannya disembunyikan, supaya ia dapat merapatkan diri kepada manusia yang berduka cita dan tergoda. Allah memberikan perintah kepada Musa bagi Israel, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan ia bersemayam dalam bait suci itu, di tengah-tengah umatnya, selama pengembaraan mereka yang memenatkan di padang belantara itu, lambang hadiratnya menyertai mereka. Demikianlah Kristus mendirikan bait sucinya di antara tempat kediaman manusia. Didirikannya kemahnya di samping kemah-kemah manusia, supaya ia dapat diam di antara kita dan membuat kita tahu benar tabiat serta hidupnya yang ilahi. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 17 dan 18. Renungkan lebih dalam. Yesus bersedia menjadi apapun yang saya butuhkan, kapanpun saya membutuhkannya. Apakah yang saya butuhkan darinya hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu memberikan sukacita, berkat, dan pertumbuhan rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka boleh sesuai dengan amanah yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan tenaga waktu mereka untuk bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga selalu, untuk mereka juga bersukacita melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka setiap hari. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan berkati mereka supaya mereka mendidik anak-anak bukan fokus saja kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya hidup bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.